Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Halo halo, hello hello, ola ola. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore hari ini Tuhan kumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu kami. Walaupun melalui online, tapi kami rindu. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat menaikkan setiap doa-doa kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang dan Aku Istimewa.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Nah, kemarin kita kan udah membahas tentang Gunung Mauna Kea. Sekarang kita akan membahas gunung tertinggi di alam semesta. Keberadaan gunung berapi tidak hanya ditemukan di bumi saja. Planet Mars yang berjarak rata-rata 225 juta kilometer dari bumi diketahui juga memiliki gunung berapi. Salah satunya adalah Olympus Mons, yang sampai saat ini dinobatkan sebagai gunung berapi tertinggi di tata surya. Gunung api ini memiliki ketinggian mencapai 26.000 meter atau sekitar 3 kali lebih tinggi dari puncak Gunung Everest di pegunungan Himalaya. Olympus Mons berdiameter 600.000 meter dari ujung ke ujung atau kira-kira 20 kali lebih besar daripada tingginya. Olympus Mons terbentuk di saat Mars masih muda, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom memperkirakan Olympus Mons bisa tetap aktif selama ratusan juta tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan gunung berapi yang ada di bumi. Olympus Mons mempunyai kawah di permukaannya yang diperkirakan berusia sekitar 200 juta tahun. Ini mengindikasikan bahwa gunung berapi ini tadinya aktif, setidaknya sampai batas waktu tertentu. Terima kasih telah mendengarkan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Maria yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan berkati semua adik-adik dimanapun mereka berada, untuk mereka dapat mengerti akan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tante Maria mau tanya nih, pernahkah adik-adik dapat hadiah atau kado atau memberi hadiah? Pasti semuanya sudah. Pasti semuanya aku ada, aku dapat, aku sudah pernah. Nah, biasanya kalau kado itu diberikan pada waktu kapan ya? Iya, benar. Biasanya kado itu diberikan pada saat kita ulang tahun.
Terus apa lagi? Pada saat kita naik kelas atau kita lulus sekolah dari TK ke SD, dari SD ke SMP. Apalagi biasanya pada saat ada adik bayi baru lahir, biasanya adik bayi itu juga dapat kado loh dari om dan tante. Terus apalagi biasanya kalau kita dapat kado? Ayo, apa yo? Pada saat Natal. Iya, biasanya pada saat Natal kita dapat kado Natal, atau pada saat Paskah kita juga dapat kado Paskah. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan, tema kita hari ini adalah mengikut Yesus memberi yang terbaik. Mengikut Yesus memberikan yang terbaik. Hari ini kita mau belajar dari seorang orang muda yang kaya, anak muda yang kaya, dan dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang pemuda yang sangat kaya. Ia memiliki banyak harta benda. Orang kaya ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin bertanya, adik-adik, bagaimana caranya supaya dia dapat masuk surga. Nah, lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang mengajar adik-adik. Banyak orang yang ada bersama-sama dengan dia. Terus orang kaya itu sudah mulai mendekati Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga? Terus Tuhan Yesus berkata kepadanya, jika kamu ingin masuk surga, kamu harus menuruti segala perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Iya, perintah Allah itu yang hukum Musa. Nah, terus Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya itu akan 10 perintah Allah, ya, jangan membunuh, jangan mencuri, beribadah kepada Allah, mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, terus adik-adik, kata si orang muda ini, dia bilang gini, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi yang lain? Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada dia, jika kamu ingin sempurna dan melihat kerajaan Allah, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Toto apa yang terjadi adik-adik? Orang muda yang kaya ini, dia ingat semua hartanya yang kaya, barang-barangnya yang mewah, kebun anggurnya, dan semua miliknya yang luar biasa. Harus diberikan kepada orang miskin. Waduh, gimana ya? Mendengar perkataan itu adik-adik, apa yang terjadi? Pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar dirinya. Tuhan Yesus berkata demikian, bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, adik-adik. Nah, itu satu gambaran bahwa gak segampang itu untuk mengikut Tuhan. Jadi dia harus memberikan yang terbaik. Orang muda yang kaya ini tidak sanggup dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, walaupun dia sangat kaya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kado yang besar untuk kita semua. Kado yang istimewa, yaitu apa? Hidupnya. Dia mati di kayu salib untuk kita, dia menyelamatkan kita, dia menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tetapi ada juga yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu tadi, memberikan yang terbaik. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Nah, sekarang ayo buka Alkitabnya yang di rumah. Buka Alkitabnya dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12. Dikatakan,
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, adik-adik mengerti gak pemberian kasih? Pemberian kasih itu adalah juga pada saat kita memberikan persembahan di gereja misalkan. Nah, kalau online gini gimana dong Tante Maria? Ya, biasanya pada saat online Papa Mama mentransfer uang ke rekening gereja. Itu dalam bentuk persembahan. Nah, kita juga adik-adik, kita ingatkan Papa Mama kita untuk juga rajin memberikan persembahan. Dan juga ada lagi, kan tadi Tuhan Yesus bilang, jualah harta milikmu dan berikan kepada orang miskin. Nah, kalau kita yang sudah memiliki kelebihan-kelebihan, kita juga dapat memberikan kepada teman-teman kita yang kurang mampu. Kita dapat ke panti asuhan, kita memberikan kado. Pada saat-saat tertentu kita bisa memberikan bingkisan Natal atau apapun itu. Kita bisa memberikan kepada teman-teman kita yang kurang mampu. Terus ada lagi adik-adik. Nah, apalagi pada saat pandemi sekarang ini, kita juga bisa memberikan sembako kepada orang-orang yang juga membutuhkan sembako tadi. Sembako apa sih Tante Maria? Yaitu ada beras, ada gula, ada susu. Misalkan seperti itu, kita dapat memberikan juga kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Itu tanda kasih kita kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita boleh menjadi berkat untuk orang lain, kepada teman-teman lain, keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Dan juga ingat, kita juga memberikan kasih itu, pemberian kasih itu, yaitu untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Nah, itu yang dimaksud juga dengan pelayanan kasih. Nah, mengikut Yesus, memberikan yang terbaik, selain kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan lagi dalam bentuk ucapan syukur kepada orang-orang di sekitar kita, kepada gereja, pada pelayanan gereja, dalam bentuk persembahan, dalam mendukung pelayanan gereja. Kita ingatkan Papa Mama, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, adik-adik, hari ini Tante Maria sudah berhenti berbicara. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita juga rindu dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan dan belajar dari seorang anak muda yang kaya yang belum siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya pada masa kecil kami pun kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dan minggu depan kami dapat sekolah minggu kembali. Tuhan Yesus pimpin dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.